Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita kembali berjumpa lagi di Golden Habit Forum untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah atau pencerahan dari Ustadz kita yaitu Dr. Agus Sukaca. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini tanpa terasa 1 minggu yang lalu kita berjumpa dan pada kesempatan hari Sabtu ini tepatnya tanggal 10 Jumadil awal kalau tidak salah ke 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 November 2025 Miladiyah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di Zoom meeting ini atau di forum Golden Habit ini. Selanjutnya mari pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para tabi'in dan para sahabat-sahabat terbaiknya dan juga kepada kita semuanya. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat-syafaatnya. Untuk menyingkat waktu kita, baiklah kami sebelum mempersilahkan kepada Pak Dr. Agus Sukaca, mari kita membuka pertemuan atau sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu kita, mari kita mempersilahkan kepada pemateri kita atau guru kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Dr. Agus Sukaca, dan untuk pertemuan atau untuk ceramah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-226 ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut seterusnya. Untuk meningkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Agus Sukaca untuk menyampaikan tausiahnya atau ceramahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati dan bisa kita memanfaatkan dan sekaligus kita bisa mempraktekkannya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini dipertemukan kembali di dalam Golden Habit Forum yang alhamdulillah silaturahim kita ini silaturahim nasional ya. Karena yang hadir dari hampir semua penjuru tanah air ya. Dari Papua, Jayapura, Sorong, ini Ustadz Kamal yang memoderatori dari Sorong ya. Ada Ustadz Juma yang sedang di Jayapura ya. Dari NTT ada, dari Kalimantan, Sulawesi, ya, Jawa, Sumatera, dan insya Allah Malaysia sebentar lagi juga nanti akan muncul. Ini sebuah kesyukuran, ya. Kita bisa ketemu, ya, dan para sesepuh yang hadir, ya, Masya Allah, Prof. Partino, ya, Ustadz Sairi, Kiai Mustain, ya, yang berkenan, ya, selalu membersamai kita di dalam diskusi. Dan mungkin untuk sesi saya ini
mungkin tidak tepat kalau ceramah ini Ustadz Kamal. Ini sebagai pemantik diskusi karena nanti kita berharap kita akan berdiskusi tentang ya topik yang kita bahas di sesi ini, di episode ini, ya, tentang bagaimana menjadikan husnul khotimah ini sebagai impian kita. Ini masih apa keberlanjutan dari serial sebelumnya. Kita membahas tentang sakaratul maut, ya. Dan ini masih dalam kaitan bagaimana ketika sakaratul maut kita berada di dalam kondisi yang husnul khotimah. Ya, ini judul judul kita, judul diskusi kita pagi ini, ya, menjadikan husnul khotimah sebagai impian hidup. Bapak Ibu sekalian, ini kita berangkat dari visi Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini menjadi visi atau juga menjadi apa namanya tujuan, sehingga ini kita mesti bagaimana bisa mewujudkan bersama. Nah, visi ini hanya mungkin terwujud kalau banyak pribadi-pribadi Muslim, ya, yang apa yang menjadi bagian dari masyarakat itu. Jadi ini perlu kita breakdown menjadi visi pribadi kita, ya, pribadi umat Islam, bagaimana menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Nah, ini kalau umat Islam, kaum muslimin, kita semua mempunyai visi hidup seperti ini menjadi part penting, ya, bagian penting bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakatnya diisi oleh pribadi-pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, yang layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Nah, ini dasar bagaimana kita harus mempunyai visi hidup seperti itu supaya kita nanti di akhir kehidupan itu layak dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa mutmainnah, pulanglah ke ribaan Tuhanmu dalam ridho dan keridhoannya. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku yang soleh dan masuklah ke surgaku. Ya. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, ciri pribadi Muslim, ya, yang sebenar-benarnya, yang layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya, ya, antara lain, ya, tauhidnya murni. Orang yang bertauhid murni itu menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Allah menjadi pertimbangan terpentingnya, ya, di dalam setiap keputusannya beraktivitas. Setiap berkeinginan melakukan suatu aktivitas, ia memverifikasi terlebih dahulu apakah Allah mengizinkan atau melarang. Ia hanya melaksanakan keinginan apabila Allah tidak melarang. Jadi kalau Allah melarang, maka dia memutuskan untuk menahan keinginan Oke. itu. Hmm.
tidak melakukan keinginan itu. Ini sesuatu yang menjadi implementasi dari tauhid. Ciri kedua adalah ya, berakhlak Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai konstruksi berpikir dan mindset yang menghasilkan pola aktivitas spontan dan otomatis menyesuaikan diri dengan petunjuk Allah. Ini mengikuti Nabi yang membangun akhlaknya berdasar Al-Quran. Bagaimana hadis dari Aisyah, beliau menjelaskan, wa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya. Nah, akhlak ini dibangun dengan upaya sungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga menjadi kebiasaan yang berpola sesuai petunjuk Allah dan konsisten dalam ketaatan. Inilah akhlak Al-Quran. Pola aktivitasnya sesuai dengan petunjuk Allah. Sudah menjadi konstruksi batin, konstruksi berpikir, mindset yang menghasilkan aktivitas. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, aktivitasnya adalah ibadah. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dijiwai oleh tauhid semata-mata karena Allah. Ini dilakukan dengan cara yang diizinkan Allah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Ya, jadi mekanismenya Al-Quran. Ini artinya berakhlak Al-Quran. Aktivitas seperti ini ya, termasuk amal soleh dan bernilai ibadah. Ini kita bisa memahami firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ini aktivitas-aktivitasnya ini ibadah. Inilah idealitas pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, jiwanya tauhid, akhlaknya Quran, maka menghasilkan aktivitas yang bernilai ibadah. Ini kerangka idealnya, ayo sekalian. Nah, sehingga kalau kita bikin skematik, ya, seorang pribadi Muslim yang sebenar-benarnya itu, ya, jiwanya tauhid, ya, konstruksi batin akhlaknya Quran, maka aktivitasnya bernilai ibadah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berusaha berjuang untuk mewujudkan ciri pribadi Muslim itu, maka insya Allah di akhir hayat kita, kita akan husnul khatimah. Sehingga husnul khatimah itu tidak bisa didapatkan secara tiba-tiba di akhir hayat. Ia adalah buah dari perjalanan panjang, long life, sepanjang hidup, ya, dalam menjalani kehidupan sesuai petunjuk Allah. Sehingga menjadi pola yang tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya.
menjadi konstruksi batin dan akhlak yang melahirkan aktivitas-aktivitasnya. Sehingga Bapak sekalian, ya, menjadikan husnul khatimah sebagai impian hidup berarti menjadikan setiap saat sebagai persiapan menghadap Allah. Jadi hidup kita itu adalah dalam memantaskan diri, husnul khotimah, ya, bertemu Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Ini kita lakukan sebagai proses kehidupan yang berlangsung terus-menerus. Sehingga setiap sholat, setiap sedekah, setiap kata yang keluar dari mulut kita, dan setiap aktivitas ini kita jaga betul hanya yang diizinkan oleh Allah. Ketika ada sesuatu yang terjadi tidak diizinkan Allah, maka kita cepat menyadari dan beristighfar. Karena sesuatu yang terjadi di luar izin Allah itu adalah kegelapan, zulmun. Nah, maka kita sering berdoa, ya, Allahumma inni zulamtu nafsi zulman. Nah, ya Allah, ya, kami telah berbuat dalam kegelapan. Ya. Bisa juga Rabbana zolamna angfusana fa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena kenyataannya, Bapak sekalian, ya, banyak juga, ya, aktivitas-aktivitas kita yang dalam kegelapan, dalam zulmun, karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Maka ini bagian dari keseharian kita mengakui bahwa aktivitas kita, aktivitas yang terlepas atau yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Kita mohon ampun dan segera menyadari aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Dengan cara ini, Bapak Ibu sekalian, ya, meskipun kita tidak tahu kapan ajal menjemput, tetapi kita bisa memilih bahwa ketika ia datang, kita sedang berada di jalan yang diridhoinya. Karena kita pada setiap tahapan kehidupan berusaha melakukan sesuatu yang Ya, betul diridhoi itu ya oleh Allah. Allah. Ini upaya terus-menerus, ya, melakukan sesuatu yang diridhoi Allah. Ini menjadi pattern, menjadi pola hidup kita. Sudah disimpan di dalam memori bawah sadar. Maka ketika nanti sakaratul maut, yang mengendalikan kita adalah memori bawah sadar kita. Ya, jadi apa yang disimpan di dalam memori bawah sadar itu nanti yang akan mengendalikan apa yang kita lakukan pada saat sakaratul maut. Sehingga menjadikan husnul khatimah sebagai impian hidup, ini kita harus menyimpan akhlak karimah, akhlak Al-Quran di dalam memori bawah sadar. Dengan demikian, ya, maka yang kita lakukan selalu berada di dalam ridho Allah.
Demikian, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, berkenan nanti Prof. Partino, Kiai Mustain, ya, Ustadz Laude, dan lain-lain, ya, Dokter Joko, Dokter Biri, ya, berkenan untuk memberikan perspektif yang berbeda atau yang lain, sehingga lebih memantapkan kita di dalam mempersiapkan diri, ya, husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Demikian Ustadz Kamal dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diskusi kita menambah, ya, menambah apa namanya, persiapan kita menjadi husnul khatimah. Hadanallah yakum ajma'in, asar minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.